Selamat datang di channel Novel Nathan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan klik tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update novel-novel terbaru dari channel ini. Novel Battle Through the Heavens. BTTH Bab 14. Tangan vakum. Mendengarkan suara di dalam kepalanya, Xiaoyan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam itu, Xiaoyan dengan lembut mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan melihat tentara bayaran lusuh yang berdiri di belakang kios. Dia bertanya dengan riang, monster ajaib mana yang berasal dari inti monster ini? Haha, mata tuan muda sangat bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama Swallowwood Fox. Ini adalah inti berkualitas tinggi. Sharp Mercenary Group kami menunggu 3 hari dan menyergap 5 Swallowwood Foxes sebelum akhirnya mendapatkan inti sihir ini. Menyadari baju mewah Xiaoyan, tentara bayaran dengan cepat mengiklankan barang dagangannya. Jika objek ini disukai tuan muda, aku pikir 500 koin emas akan menjadi harga yang bagus. Haha, sementara mendapatkan inti ini, kami memiliki beberapa saudara yang terluka cukup parah. Xiaoyan perlahan menghapus sisa darah dari inti sihir, menyadari bahwa itu mereka belum sepenuhnya mati. Dia mengangguk sedikit dan melirik ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran dan berkomentar, terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir tingkat 1 hanya akan dari 400 hingga 450 koin emas. Lebih jauh lagi, bahkan jika rubah kayu swallow adalah binatang buas, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahanmu bukan Dao Zes? Petik 2. Sudut mulutnya sedikit menyentak. Tentara bayaran itu tertawa datar. Dia tidak mengharapkan pemuda yang berdiri di depannya menjadi begitu berpengetahuan tentang pasar inti sihir dan menjawab, 470 koin emas. Tidak lebih tidak kurang, kita harus hidup dengan ini. Hah, sambil menghela nafas di bawah mata mercenary yang cemas, Xiaoyan membungkuk dan secara acak mengambil banyak barang dari kios, dengan nyaman termasuk potongan logam misterius dalam kekacauan itu. Kemudian dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Xiaoyan, tentara bayaran itu menghela nafas lega karena tidak ada barang di tangan Xiaoyan yang mahal. Baik. Dengan ceria menghasilkan beberapa koin emas, Xiaoyan tidak menyia-nyiakan momen lain dan segera pergi. Hah, berat, untuk berhati-hati dalam tugas duniawi membeli barang. Suara penasaran sang elder terdengar di kepala Xiaoyan saat dia berbalik untuk meninggalkan toko. Para bajingan itu semuanya penipu, mereka akan segera menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang dagangan mereka. Aku tidak ingin kehilangan uang untuk sesuatu yang bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Xiaoyan berhenti memperhatikan tetua di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan dengan Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiaoyan dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Memutar kepalanya dan melihat elder yang meninggalkan cincin itu sejak dewa tahu kapan, Xiaoyan mengeluarkan herbal dan inti sihir yang baru dibeli. Dia buru-buru bertanya, semua bahan yang dibutuhkan ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Elder dengan riang tertawa dan tatapannya mengamati bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu apa itu potongan logam hitam itu? Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa itu elder itu mengacu pada pembelian, tidak disengajanya. Dia dengan cepat mengambil black metal piece dan memeriksanya dari atas ke bawah. Tapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, ini, apa fungsinya? Yao Lao mengambil black metal piece dan tertawa. Sepertinya ada teknik Dao di dalam sini. Dan, pencipta potongan logam ini mungkin juga seorang alkemis karena hanya orang-orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang dapat merasakan kekuatan di dalam potongan logam ini. Dao teknik, mata Xiaoyan cerah dan dia buru-buru bertanya, tingkat apa itu? Di daratan Dao Qi, pentingnya teknik Dao tidak lebih rendah daripada metode Qi. Teknik Dao yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk tampil pada tingkat yang jauh melampaui kemampuan mereka. Sebagai contoh, Dao Ze mampu melawan Dao Xi meskipun Dao Qi-nya mengalami kerugian. Teknik Dao dan metode Qi keduanya dibagi menjadi 4 tingkat kekuatan menurun, Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Dao yang mudah diakses paling tinggi level Huang dan untuk teknik Dao yang lebih tinggi, seseorang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja, Dao Qi daratan sangat besar dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Dao top hilang dan ditemukan oleh beberapa individu yang beruntung.
Bagian logam hitam yang Xiao Yan miliki saat ini mungkin adalah karya yang hilang dari beberapa orang kuno. Yao Lao membalik lempengan besi dan smile. Vacuum hand, tingkat suan rendah. Tingkat suan rendah, wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak menyangka bahwa itu, sampah, yang dia beli akan memiliki teknik Dao tingkat suan. Di klannya sendiri, Xiao Clan, teknik Dao tertinggi hanya tingkat suan tengah dan hanya pemimpin klan dan beberapa orang tua yang bisa mempelajarinya. Vacuum hand, jika dilatih untuk max, itu dapat menyedot batu-batu yang ribuan pound. Terhadap musuh, ia dapat menghisap darah dari tubuh mereka secara paksa. Menyedot paksa darah dari tubuh. Wajahnya penuh kejutan. Xiao Yan menelan dengan kering dan berseru, ini luar biasa. Setelah darah meninggalkan tubuh, mereka akan mati kan? Belum bahagia. Ini hanya berfungsi jika level kamu lebih tinggi dari lawan kamu. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat dari kamu, mereka dapat menggunakan kesempatan untuk mendekati kamu dan yang tidak beruntung adalah kamu. Yao Lao dengan sembarangan melemparkan pelat logam ke samping, sepertinya dia tidak berpikir terlalu tinggi dari teknik Dao. Yao Lao memiliki status tinggi dan secara alami memiliki standar yang tinggi, tetapi untuk Xiao Yan, ini adalah teknik Dao tingkat tinggi. Dia segera dengan senang hati mengambilnya dan tertawa, bahkan dengan itu lebih baik daripada teknik Dao di klan. Aku akan belajar ini mulai sekarang. Hah, dengan Duan Qi ketigamu, akan luar biasa jika kamu bisa menarik cabang pohon dengan tangan vakum dan kamu ingin menghisap darah dari seseorang. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengkritik Xiao Yan. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam itu. Lihatlah dirimu, memiliki teknik Suan Dao rendah membuatmu senang ini. Kamu memalukan aku. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Yao Lao meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiao Yan, pergi ambil semangkuk besar air. Melihat bahwa itu Yao Lao akan mulai menyempurnakan pil, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan black metal piece dan dengan riang pergi untuk mempersiapkan. Di ruang yang tenang, Yao Lao mengambil bluegrass ungu dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan nafas dalam dan api putih muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di dalam ruangan naik secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap bola api putih. Meskipun dia tidak tahu proses pil penyulingan oleh alkemis, untuk mewujudkan Dao Qi adalah tugas yang mustahil bahkan untuk ayahnya. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao mengembang dan menelan ungu bluegrass. Di dalam api, bluegrass ungu langsung menjadi bola cair berwarna hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil tangkai ungu bluegrass lain dan melemparkannya ke dalam api putih. Setelah melemparkan ketiga tangkai bluegrass ungu ke dalam api, bola cairan hijau menjadi tampak lebih besar. Cairan hijau perlahan-lahan layu di dalam api, suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran dalam cairan hijau. Dengan nyala api, cairan hijau menjadi lebih kecil dan lebih kecil volumenya. Setelah beberapa detik, itu hanya seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan 2 batang bone washing flowers ke dalam api dan setelah mereka selesai membakar, cairan yang tersisa dicampur dengan cairan hijau asli. Setelah itu adalah penyempurnaan dari inti monster. Langkah ketiga menghabiskan 1 jam penuh tetapi Yao Lao masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, monster-monster yang tangguh itu menjadi bola cairan hijau. Energi kekerasan dalam inti monster dilunakkan oleh formula magis Yao Lao. Di tangannya, nyala putih itu perlahan menghilang. Melihat bola hijau mengambang di atas tangan Yao Lao, Xiao Yao menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa superiornya, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang melimpah di dalam bola energi. Guru, apakah aku hanya memakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin mati maka makanlah. Dengan jalur Qi kamu akan menjadi cacat sejati dalam hitungan detik. Memberi Xiao Yan mata putih, Yao Lao menggulirkan bola dan secara akurat terbang ke semangkuk air. Segera, semangkuk air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Mulai sekarang, kamu harus berlatih di sana. Dengan bakat kamu dan pembatasan keadaan yang tak terduga, kamu harus bisa mendapatkan 7 Duan Qi dalam setahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiao Yan. Dengan kebahagiaan yang jelas, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Oh, aku hampir lupa. Obat ini hanya akan bertahan selama 2 bulan. Yang artinya, Yanda harus pergi membeli materi yang kamu dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan.
Yao Lao mengungkapkan senyum licik. Kebahagiaan Xiao Yan menghilang dari wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sialan, hanya orang kaya yang mampu menggunakan barang-barang ini. Chapter 15. Pelatihan. Matahari yang hangat menyinari jendela dan dengan malas menyemprot ke kamar yang rapi. Di dalam ruangan, seorang pria muda dengan bagian atas, sensor, sedang duduk bersila di dalam sebuah mangkuk kayu. Kedua tangannya merajut menjadi simbol aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara napasnya tenang namun kuat. Dalam mangkuk kayu di bawahnya, cairan hijau misterius anehnya berkilau. Ketika dia berlatih lebih lama, cairan hijau di dalam mangkuk mulai perlahan menguap, mengeluarkan aliran udara hijau muda. Aliran perlahan-lahan diangkat ke atas dan menggeliat ke hidung lelaki muda itu dengan napasnya. Setelah aliran itu berada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan halus seperti white jade. Seakan dia merasakan peningkatan Dao Qi di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menunjukkan senyuman ringan. Setelah memastikan kesuksesannya, pemuda itu tidak berhenti di situ. Dia masih memejamkan mata dan menjaga tangannya di posisi yang sama. Dia bahkan tidak bergeming dan mempertahankan posisinya yang efisien secara maksimal saat ia dengan rakus menyedot energi dalam cairan hijau. Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulangnya dan membersihkan jalur qi-nya. Di bawah penyerap muda yang gelisah, semakin banyak aliran hijau muncul dari mangkuk dan perlahan-lahan, mereka menjadi begitu padat sehingga mereka menutupi sensor pemuda itu dalam lapisan kabut. Di bawah pelatihan gelisah, sinar matahari cerah yang masuk melalui jendela perlahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih sejuk. Di mangkuk kayu, pemuda itu berkumpul di gumpalan akhir udara hijau dan bulu matanya berkedut sebelum membuka untuk mengungkapkan dua mata hitam pekat. Dalam mata hitam pekat, cahaya putih melewati tetapi kali ini, itu memiliki sedikit hijau. Perlahan-lahan membiarkan napas, pemuda itu cepat berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir dari tubuhnya. Mengambil bentangan santai dan merasakan Dao Qi yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam, pada kecepatan ini, aku mungkin bisa sampai ke Duan Qi kelima dalam 2 bulan. Setelah mempersiapkan segalanya, Xiao Yan tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Pada saat dia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri fungsi tubuh, dia telah melatih qi-nya tanpa henti. Meskipun pelatihan itu sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan dan ejekan yang Xiao Yan alami selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarinya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan santai, hasil dari mereka sangat menyenangkan. Efek dari ramuan eliksir Yao Lao jauh lebih kuat daripada apa yang Xiao Yan dan bahkan penciptanya, Yao Lao mengira itu akan terjadi. Yao Lao telah meramalkan bahwa itu setidaknya butuh 1 bulan untuk Xiao Yan untuk sampai ke 4 Duan Qi, tapi Xiao Yan hanya mengambil separuh waktu itu. Pada ini, bahkan Yao Lao terkejut dengan kecepatan dan efisiensi di mana Xiao Yan dilatih. Meskipun Xiao Yan telah melakukan ini sebelumnya, kecepatan di mana dia akan pergi sekarang, tidakkah sedikit terlalu luar biasa? Bagian terpenting dan tersulit dalam pelatihan Dao Qi adalah dasar-dasarnya. The 10 Duan Qi akan mengambil orang 10 sampai bahkan 20 tahun. Tentu saja, setelah seseorang menjadi Dao Ze maka kecepatan pelatihan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat menaikkan 1 Duan Qi dalam setahun sebelum menjadi Dao Ze maka orang yang sama itu mungkin bisa naik beberapa bintang dalam setahun sekali setelah menjadi Dao Ze. Ketika kecepatan pelatihan miring ke arah waktu kemudian, kinerja Xiao Yan dalam setengah bulan mengejutkan untuk sedikitnya. Berjalan keluar dari mangkuk tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melihat kembali cairan hijau yang lebih ringan di dalam mangkuk. Warna yang lebih terang pasti karena pelatihannya dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi? Menyeka tetesan air yang tersisa, Xiao Yan secara acak mengenakan pakaian segar dan merangkak ke tempat tidurnya yang lembut. Setelah melakukan itu, dia sampai di belakang bantalnya untuk mengambil lempengan logam gelap itu. Karat pada potongan baja sudah dihapus oleh Xiao Yan untuk mengungkapkan permukaan yang halus dan bercahaya. Itu cukup misterius. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan dengan saksama mempelajari potongan logam ini yang berisi teknik Dao tingkat rendah setiap kali dia beristirahat dari pelatihan. Dalam setengah bulan, di bawah instruksi Yao Lao, Xiao Yan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang terlibat. Tetapi karena kurangnya Dao Qi, dia tidak bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berguna yang membuat Xiao Yan sedikit kecewa.
Menempatkan potongan logam di antara kedua telapak tangannya, Xiao Yan menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengamati pelat logam hitam. Dengan nafas Xiao Yao yang menenangkan, ruangan itu sekali lagi damai. Keheningan panjang lain berlalu sebelum Xiao Yan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya melengkung ke dalam cakar dan cahayanya Douqi, di bawah desakan Xiao Yan, dengan cepat melewati beberapa titik ki dan tekanan di telapak tangannya untuk menjadi kekuatan menarik. Peng! Vas keramik yang Xiao Yan menunjuk untuk membuat beberapa lingkaran sebelum jatuh ke meja. Dan dengan tabrakan yang jelas, itu hancur menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun teknik Dou berada di tingkat Xuan, Douqiku terlalu rendah dan aku hampir tidak bisa menggunakan teknik ini. Melihat kehancuran yang dia sebabkan, Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, melihat kekuatan yang dimilikinya saat ini, jika aku ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk mengosongkan seseorang terhadapku maka aku harus berada di 7 Duan Qi. Petik 2. Apapun, mari kita pergi ke aula klan kami untuk menemukan teknik Dou tingkat yang lebih rendah. Tangan hampa ini tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Tapi karena aku bisa melatih Douqiku lagi, aku tidak perlu menggunakan metode pelatihan bodohku yang aku gunakan sebelumnya. Sambil menghela nafas lagi, Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dan melirik cincin hitam yang tidak bergerak sebelum meninggalkan rumah. Mengedipkan mata dan menyesuaikan diri dengan terik matahari, Xiao Yan dengan hati-hati menutup pintunya sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju kamar belakang klan. Ke sisi jalan batu adalah willow hijau zamrud. Hijau yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Beralih ke jalan yang berbeda, seorang gadis muda tertawa menyambutnya. Karena ketenangan yang terganggu, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengikuti sumber tawa. Dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Diserang oleh gadis-gadis lain, seorang gadis cantik sedang tertawa. Wajah menawan yang dia telah benar-benar membayangi gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang kedua untuk Sun Er dalam pengujian Douqi, Xiao Mei. Melirik gadis yang pernah menempel di sisinya memanggil Biao Ges yang tak terhitung jumlahnya, kilatan mengejek tak terkendali pergi di wajah Xiao Yan. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Xiao Yao mengambil penglihatannya. Biao Ge adalah saudara bukan anggota keluarga langsung. Ini adalah pepatah formal dibandingkan dengan GG yang lebih dari pepatah yang akrab. Ketika Xiao Mei mencapai jalan Xiao Yan, tawa menawan Xiao Mei mati ketika dia melihat Xiao Yan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat lelaki muda tanpa ekspresi dengan tangan di belakang kepalanya tampak menarik. Sepasang mata yang cantik dan besar menatap pria muda yang mendekat, dan mencoba membedakan apakah ada senyuman ringan atau ejekan yang tergantung di tepi mulutnya. Xiao Mei secara mental tertarik pada Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia kehilangan sesuatu. 3 tahun yang lalu, pemuda itu, di tepi mulutnya, memiliki kurva memabukkan itu. Chapter 16. Xiao Ning. Melihat pria muda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya melambat hingga berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei membelalakan mata mereka sambil melihat pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka bervariasi, dari simpati ke hal lain. Xiao Mei berhenti di tempat. Dalam pikirannya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pria muda yang pernah menangkap hatinya. Tapi, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa itu perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama dan membuang waktu pada orang lumpuh tidak sepenuhnya pintar. Alisnya berkerut sebelum bersantai. Dalam pikiran Xiao Mei dia berpikir, katakanlah, tidak peduli apa, dia masih Biao Ge aku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memiliki tangan di belakang kepalanya dan dengan malas berjalan. Melihat semakin dekat Xiao Yan, senyum muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah mungilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulut merahnya yang kecil di bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah mengalami perlakuan yang mengerikan? Dia merasakan kemarahan yang memalukan dan tidak bisa menahan teriakan, Xiao Yan Biao Ge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada hambarnya tanpa emosi. Seolah sedang berbicara dengan orang asing, apa? Suara tanpa emosi dan hambar mengejutkan Xiao Mei dan dia berbisik, tidak ada.
Alis Xiaoyan melonjak tapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan giliran, Xiaoyan melihat ke ruang yang luas. Pada plakat ruangan ada 3 kata flamboyan dan darah merah, Dou Technique Hall. Mendengar yel-yel di dalam Dou Technique Hall, Xiaoyan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula, jadi mengapa hari ini sangat berisik? Mengangkat bahunya, Xiaoyan melangkah maju dan memasuki Dou Technique Hall. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam aula, beberapa sorak-sorai dari anggota klan lain menyambutnya. The Dou Technique Hall dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah teknik Dou klan, sementara bagian barat adalah bidang pelatihan yang besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan pelatihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Xiaoning Gedouqi, apakah dia di 82 Qi? Hehe, baru 2 bulan yang lalu, Xiaoning Biaoge sampai ke 82 Douqi. Tetapi meskipun dia memiliki 82 Douqi, Sun Er Biaomei memiliki 92 Douqi. Xiaoning Biaoge tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Semoga keberuntungan Sun Er Biaomei. Mendengar suara dari kerumunan, Xiaoyan menghentikan langkahnya dan melihat ke sekeliling di bidang pelatihan. Akhirnya, tatapan tertariknya jatuh pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan yang lain? Xiaoyan berpikir dalam pikirannya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, menghancurkan batu tangan. Terlucu bersandar di rak buku, Xiaoyan membaca metode pelatihan ke tangan batu hancur sementara sesekali melirik pertempuran ganas di bidang pelatihan. Aula yang luas sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sementara sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pemuda pada sekitar usia 17 sampai 18. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Leiao yang Xiaoyan telah temui beberapa hari yang lalu. Pemuda itu dipanggil Xiaoning dan merupakan cucu lelaki tertua. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mendapatkan 82 Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiaoyan memiliki kesan netral tentang Biaoge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum buru-buru pergi. Mungkin itu karena suasana tidak bersahabat antara ayahnya dan elder atas, tapi Xiaoyan selalu bisa merasakan permusuhan yang memancar darinya. Tapi sementara Xiaoyan lumpuh, dia tidak pernah keluar dari jalan untuk mengejek atau menggoda Xiaoyan. Dengan ringan tersenyum, Xiaoyan membuang pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu yang menghancurkan. Di bidang pelatihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiaoning dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang halus, tidak ada emosi seperti keletihan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir satu lagi serangan Xiaoning, pandangan Sun Er dengan malas menyapu ke seberang lorong, tetapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang terserap di sisi timur aula, senyum yang ringan dan elegan melayang ke wajah Sun Er. Senyum mendadak gadis itu membuat penonton tertegun melihat keindahan Sun Er. Sun Er Biaomei, awas! Tepat ketika Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasa tekanan keras datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya tetapi tatapannya tertuju pada pria muda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiaoyan telah mengangkat kepalanya dan melihat serangan menyelinap diarahkan pada Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Penampilannya mengungkapkan kekhawatiran yang terkendali. Melihat tampilan khawatir di wajah Xiaoyan, Sun Er nakal mengedipkan mata indahnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke arah kiri. Meskipun itu hanya sebuah langkah, itu anehnya membantunya menghindari semua serangan Xiaoning. Sementara dia menghindar, tangannya yang putih bersih berkilau emas dan langsung di antara tangan Xiaoning dan mendarat ringan di dadanya. Berbalik lingkaran, Sun Er dengan anggun menangkal kekuatan sementara Xiaoning harus melangkah mundur selusin langkah dan keluar dari bidang pelatihan. Untuk dapat mengalahkan Xiaoning dengan satu serangan, para penonton semua memberi tepuk tangan meriah untuk Xiao Sun. Hehe, Sun Er Biaomei benar-benar berada di posisi teratas dalam generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiaoning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum ketika dia berjalan kembali ke tengah-tengah lapangan pelatihan. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiaoning tidak tersembunyi sama sekali.
Meskipun mereka secara teknis Biao Ge, Mei, Xiao Ning tahu bahwa itu di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa itu dia tidak memiliki hubungan darah kepadanya. Seolah-olah dia tidak merasakan tatapan tajam Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Biao Ge biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu respon dari Xiao Ning dan pergi langsung ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur yang dituju Sun Er, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian bagi para penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak mendongak dan terserap di dunianya sendiri.